Baik, sekarang kita masuk dalam pengertian demam berdarah. Nah, demam berdarah adalah infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk lalu ditularkan ke manusia. Penyakit ini sering terjadi di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia sendiri, demam berdarah memiliki jumlah kasus yang cenderung dan meningkat setiap tahunnya. Dan demam berdarah merupakan salah satu penyakit berbahaya yang akan mengancam nyawa bila tidak segera ditangani. Sekarang kita masuk dalam penyebab demam berdarah. Penyebab demam berdarah biasanya aktif dan menggigit pada pagi hari dan sore hari. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban mobil atau sampah plastik atau tempat minum hewan. Demam berdarah tidak menular antara manusia secara langsung, namun ibu hamil dapat menularkan demam berdarah kepada janin yang dikandungnya selama masa kehamilan atau ketika proses persalinan. Sekarang kita masuk dalam faktor resiko demam berdarah. Demam berdarah lebih banyak terjadi saat musim hujan. Nah, hal ini karena pada musim tersebut nyamuk Aedes aegypti lebih banyak berkembang biak, dan selain itu seseorang lebih beresiko terkena DBD atau demam berdarah jika ia berada di daerah khusus demam berdarah yang tinggi, terutama jika area tersebut padat penduduk. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko pasien mengalami demam berdarah, yaitu dengan gejala lebih berat antara lain berusia anak-anak atau lansia, sedang hamil, memiliki daya tahan tubuh lemah, pernah menderita demam berdarah pada sebelumnya. Sekarang kita masuk dalam gejala demam berdarah. Gejala utama demam berdarah adalah naiknya suhu tubuh secara mendadak pada anak-anak. Fase demam pada DBD berbentuk seperti pelana kuda, yaitu turun selama beberapa hari kemudian naik lagi. Demam berdarah pada umumnya berlangsung selama 3 hari. Demam bisa mencapai suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan sulit turun walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas. Selain demam berdarah, ada beberapa gejala lain yang dapat menyertai, yaitu lemas, sakit kepala hebat, nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi, hilang nafsu makan, mual, muntah, ruang kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Fase setelah demam turun merupakan fase kritis sehingga pasien harus diawasi secara ketat. Dan tanda bahaya yang perlu diawasi pada fase ini antara lain nyeri perut yang berat, lemas setelah sesudah membaik, gelisah, gusi berdarah atau mimisan, muntah berdarah, buang air besar berdarah, jantung berdebar, napas cepat, kulit dingin, pucat, dan basah. Sekarang kita masuk dalam diagnosis demam berdarah. Diagnosis demam berdarah dilakukan dengan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanannya, dan kejadian DBD di wilayah tempat tinggal pasien. Dan setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Selanjutnya, pengobatan demam berdarah. Penanganan demam berdarah tahap awal bisa dilakukan di rumah selama tidak terdapat tanda bahaya, namun selama perawatan mandiri, pasien harus diawasi secara ketat. Dan selain itu, untuk mempercepat pemulihan, pasien perlu mencukupi kebutuhan cairan dengan minum selain air putih seperti susu, jus buah, cairan isotonik, oralit, atau air beras, dan mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, beristirahat yang cukup, dan menjaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius dengan menggunakan kompres hangat, mandi atau berendam air hangat, mengatur suhu ruangan yang sejuk, dan tidak memakai baju yang tidak terlalu tebal.
Dan yang terakhir, minum paracetamol jika demam naik melebihi 39 derajat Celcius atau jika sakit kepala dan nyeri otot terasa mengganggu. Dan yang terakhir, pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan menjalankan program pemberantasan serang nyamuk atau PSN dengan 3M+, yaitu menguras atau membersihkan penampungan air, menutup rapat penampungan air, menguras atau membersihkan penampungan air, plus pencegahan tambahan seperti fogging atau memperbaiki parit yang tidak lancar. DBD juga bisa dicegah dan dengan menjalani vaksin dengue. Vaksin ini bisa diberikan sejak usia 6 tahun jika sudah terkena infeksi virus dengue sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum pemberian vaksin perlu dilakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter.